Imagine of the people. The people. Iya, Lagi ngisi pilihan ganda. Bukan. Itu orang umum dong. Umum. Apa umum? Setan ada dulu. Jangan berantem. Kita cek. Kita ngomongnya umum apa umun ya? Nih replay. Cuman emang napasnya aja Bu Asbak. Iya. Sebentar lu napas kamu buat. Coba lihat. Oh ada warnet. Karena 1 juta subscribe nanti akan ada Giveaway. Oh. Nah ini sekarang ini di penghujung tahun 2019. Gokil, Pak. Terasa Iya, Pak. Bahkan malam ini nih 2019 akan habis. Akan habis, Pak. Besok kita udah masuk 2020. 2020. Bentar Pak, mataku nggak nampak. Kenapa nggak nampak? Nggak kelihatan. Oh. Terlebih dahulu. Oh ya nggak apa-apa. Emang gitu, Pak. Kita kan masih muda. Lo ngelap kaca pakai baju sendiri dong. Wih, Nah. kelihatan. Beneran lu udah pakai kacamata? Iya Pak, Coba lihat. Ini plus apa min? antara 2 Pak. Oh, min plus Minnya, berarti, Pak. Oh beneran iya. Oh. Jadi Oh, boba. ini plus. Min sama plus ya. Jatuhnya remis kan gitu. Iya, Pak. Kayak vokalis Beatles, John. John Lennon. Iya. Tadinya John Lennon gimana bilang? Coba kamu dulu awalnya. Imagine of the people. The people. Locking you my Nah, di tahun 2019 kita balik lagi ke akhir 2019. Biasanya kita di Deden Cagur TV itu bikin kaleidoskop atau video-video yang pernah kita syuting selama 2019. Oh. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya, masih pada ingat ini. Ada yang sama Marcel, ada yang sama Cita, ada yang nggak ada Marcelnya, Iya, Pak. ada yang nggak ada Cita juga. Yang pertama itu ada plesetan siluman ular. Wow. Kamu inget nggak waktu syuting itu? Ingat Pak aku Itu di mana? Di gedung ya, Bro? di gedung kota. Oh, di Kota tua. Tua. Oh, ini yang Pak Cita mau ini ya, itu Solin ya. Oh, beda. Itu Oh, beda itu ya? Solin. Itu. Nah, Itu Saul itu bener ya? Iya, Oh bener. iya, sekolah Solin, bener. Jadi kita syuting plesetan, seperti biasa kita mencari makhluk-makhluk astral Iya. sama Kisupajati, Nabi Cita sama gue. Nah waktu itu kita ke sekolah Solin, itu jadi sekolah itu tempat itu banyak orang bunuh diri dan rata-rata bunuh dirinya karena loncat. Loncat dari gedung. Nah ternyata pas dilihat sama Kisupajati, memang ada makhluk halus di atas itu yang suka kayak nyuruh-nyuruh gitu. Jail. Itu malu. Di atas itu jail. Jahil ya, di penjara. Itu jail, beda. Jail. Kamu kalau bicara. Kamu juga lama. Bukan aku yang mau bicara. Kamu pikir. Iya, kamu juga harus berpikir. Nah jadi setelah dilihat di Terawang sama Kisukma, di situ ada makhluk yang jaring nyuruh orang loncat. Nah, yang siluman ular ini ada di lantai kedua ya. Iya. Nah waktu Cita dimasukin, seperti biasa Cita kan jadi mediator kita ya. Pas Cita dimasukin dia mau loncat, untuk kepegang sama siapa waktu itu kepet tuh, kameramen kok waktu itu dipegang, wah udah hampir jatuh, kakinya udah kena paku. Buset, kamu parah, mau loncat kamu tau nggak? Sampai saat ini aku merasakannya Pak. Tapi Karena emang dia nggak sadar. pas waktu kelar itu nggak ada apa-apa gitu di Lecet rumah. banget kakinya. Ada ya cenderung ya ini kalau dijangka waktu dengan menit ya beberapa menit kemudian terasa semua. Jangankan luka, pegal-pegal ada nanti tuh, waduh terasa. Lemas berarti badannya. Nah, iya. Nah dia waktu itu sempat mau loncat dan yang bikin kita kaget waktu di lantai 2 itu si Kisukma bilang, nah ini adalah raja penunggunya yang ada di gedung ini. Ya itu yang dibilang siluman ular. Itu yang sering loncat-loncat berarti, Pak. Nah bukan, beda lagi. Oh, beda lagi? Yang loncat-loncat di lantai 3. Nah yang siluman ular ini yang penguasa di situ, yang paling ditakutin, dihormatin, di respectin ya, sama setan lainnya. Kemarin sempat ada di sepatu orang kayaknya tuh, Pak. Mana? Siluman ular, ada ular-ular banyak gitu. Bukan dia juga. Bukan, beda. Oh, beda ya? Itu mah karena musim hujan banyak kobra. Beda. Nah kalau itu kenapa si Kisukma bilang itu adalah pentolan di situ? Pentolan. Karena di situ dia siluman ular itu pakai kayak apa namanya bro? Mahkota ya. Mahkota ya. Pakai mahkota.
yang dilihat. Nah terus di situ tuh gue mulai tuh jahil-jahilan sama makhluk-makhluk halus, gue ajak main ABC 5 dasar. Ternyata setan kalau bingung melotot. Jadi kamu tuh pelangap-pelongo waktu kalau lagi dimasukin kamu nggak nginget apa-apa ya? Karena cenderung ya aku kemasukan setan semua terlalu banyak. Iya, lu pernah ada setannya kan gede mau dimasukin nggak muat. Akhirnya setannya tunggu di luar. Ada ruang tunggu nih. Ada ruang tunggu. Tapi yang di lantai 3 yang lompat-lompat menarik banget itu Pak. Tadi kita hampir pengen lompat juga. Beneran dia mau lompat. Dipegangin sama anak-anak. Yang bikin parah itu dia lompat ke tempat-tempat yang banyak. Itu kan bekas sekolah. Berarti banyak meja, banyak kursi, banyak paku-paku yang keluar dari meja, dari kayu-kayu. Dia lompat ke situ. Wah, gua tangkap. Termasuk gua megang ini kenceng banget. Itu emang setannya emang suka lompat-lompat Pak. Iya. Kabarnya abis ikut SEA Games katanya. Iya. Kemarin. Ternyata itu yang lompat-lompat pas kita pulang kita baru tahu. Kenapa? Itu adalah arwah trampolin. Ya. Pokoknya itu plesetan siluman ular. Berikutnya adalah video berikutnya yang berkesan juga buat kita selama 2019 adalah waktu kita main ke tempatnya Sule. Tempatnya Bang. Nah, jadi gue masuk ke tempatnya Kang Sule. Itu bir pong Pak ya? Iya, kita main beer pong. Ada Pak Cita juga. Ya, Sule di konten kita main beer pong, gue di kontennya Sule kita ngobrol-ngobrol gitu. Nah, di situ waktu itu lagi rame-ramenya Sule sedang ada masalah keluarga sama istrinya yang sampai berpisah gitu. Di situ Kang Sule cerita bagaimana dia tetap menjaga anak-anaknya tetap dekat sama ibunya. Pokoknya bagaimana hubungan itu tidak melukai hati anak-anaknya dan dia bagaimana dia tetap dekat sama anak-anak. Itu pelajaran yang viewernya juga sampai sekarang tuh bagus. Waktu itu kamu ngapain tuh? Aku menjadi wasit Pak. Ketika itu kontennya Bapak bermain bir pong sama Sule. Aku wasit. Bapak menang. Akhirnya Pak Sule Bapak seduh di kolam. Ya, jadi dianya adalah yang kalah akan dilempar sama anak buahnya ke kolam. Kalau gua kalah, anak buah gua lemparin gua ke kolam. Nah, Sule kalah main bir pong sama gue. Dia dilempar ke kolam. Berikutnya video yang berkesan juga buat gue adalah waktu kita kita ke tempatnya Bapak Permadi ya. Permadi. Nah, di situ kita ngobrol bahas tentang keris Gajah Mada. Ternyata Pak Permadi itu koleksi benda-benda pusakanya banyak banget di belakang rumah. Kita beruntung satu-satunya orang yang bisa meliput ke sana. Kita ceritain secara dia gimana dia ngebersihin kerisnya. Sakral tuh, ini sakral. Terus ada satu benda yang benar-benar dijagain banget karena banyak isinya, pelurunya. Terus ternyata ada pakai itu dulu jeruk lemon, Air kelapa muda, kembang tujuh rupa, buat bersihin kerisnya. Katanya kerisnya isinya tuh pilihan ganda. Masa keris isinya pilihan ganda? Isinya tuh makhluk. Oh, malu-malu. Iya, Lagi ngisi pilihan ganda. Bukan. itu ulangan umum dong, ulangan umum. Aku pernah itu ulangan umum. Ulangan umun dong tuh. Lu recap lagi. Ulangan umun dong, umun. Apa umum? Heran ada dulu Jangan berantem, kita cek. Kita ngomongnya umum apa umun ya? Nih replay. Ulangan umum dong, ulangan umum dong. Tuh, umun. Iya, aku pernah ikut, saudara. Ikut apa? Umum. Iya. Ulangan umum. Lagi lidah taekwondo lu. Coba lihat nih dulu. Oh, bercabang. Kayak ular lu. Bapak lu sanca. Ya. Oh, bercabang coba lihat. Oh, bukan ular, bukan lidah. Apa, Pak? BCA. Oke. Nah, itu tuh jadi kita main ke rumahnya, kita lihat benda-benda pusakanya. Kamu punya nggak benda pusaka? Punya Pak. Pernah punya? Iya. Apa? Silat guru. Itu emas dulu, Pak. Ih, pada ini meremehkan. Pada ini orang mah meremehkan. punyanya keris, golok sakti. Lu kenapa sih let go? Kasih tahu Pak Tita apa pusakanya dari silet gol. Coba kamu terangin. Ya kan kamu yang punya. Udah pernah aku ceritain. Ah, gimana sih lu keputerin juga nih? Lama-lama Berikutnya ada kakak Abi kejebak di lift. kakak Abi kejebak di lift. Seru, Ini Pak. ada kakak Abi nih, kakak duduk sini kakak. Nah, coba kakak Abi
waktu itu kakak Abi sama teman-temannya kejebak di lift berapa orang? Ingat ya? 11 orang teman-temannya kakak Abi kejebak di lift. Anak kecil semua, Pak. Semua pantaran dia, ada yang lebih kecil lagi. Coba ceritain kejadiannya waktu itu, Kak. Waktu itu kan pas mau malam-malam kan, habis ngajak teman-teman ke rumah. Nah itu mau main futsal di mana sih lupa. Di lapangan ya, di lapangan Di futsal. Gimon. Jadi kita booking lapangan futsal. IBI Pak, IBI. Iya. Jadi Barat. Bu. Oh, TV. Ya, main futsal di TV. Nah, jadi kalau main futsal, Kakak Abi itu suka ngajak teman-temannya, Kak, Epi, Kakak ajak teman-temannya, anak sini. Udah diajak semua tuh ngumpul, anak sini ngumpul. Nah, pas mau ke atas kayak Katanya naik udah mencar, udah ada yang lewat tangga sebelah sini ruang tamu, ada yang lewat tangga belakang, ada yang lewat lift. Ini dia nih, dia sendiri emang biang kerok ini anak gua nih. Oi, lewat sini aja semua. Semuanya datang. Masuk ke lift semua. Naik baru setengah lantai, jegrek. Ngelok otomatis. Iya, nah, Om Budi waktu itu yang lagi tugas ya? Om Budi yang lagi tugas langsung lari ke atas, betul-betul kamar gue. Wah, Kakak Abi sama teman-temannya kejebak di lift. Wah, kaget setengah mati tuh. Pak Denny ke bawah bawa Iya. kamera. Bener lah, karena waktu itu baru mulai nge-YouTube. Iya. Ini konten. Langsung gua ngambil HP. Langsung. Ngambil HP gua rekam gini. Sikat. Langsung gua rekam. Gua cek ke bawah Kakak Abi. Kakak, iya P. Terus kakak gimana kejadian waktu itu? Waktu lift bener-bener berhenti, cekrek gitu. pada panik Nah, terus? semuanya. Kakak suruh pada tenang aja, terus ada temen kakak dia nyari-nyari spot buat nafas. Oh. Habis itu ganti-gantian udah. Nah, ini yang gue suka dari anak gue, Kakak Abi. Dalam kondisi panik, dia bisa mimpin teman-temannya buat napas gantian ke pintu lift. Oh, ada, Pak. Iya, dia Ada dari lapangannya? celah. Heeh. Sama dia dibarisin. Siapa yang udah ngakuat nyesek sini, hidungnya tempelin sini. Ya, tempelin udah gantian. Ya, karena waktu itu lama, hampir 1 jam ya, Kak. Iya 1 jam. 1 jam, Pak. Iya, 1 jam mereka di dalam lift berdesak-desakan. Waduh. Buat telepon operatornya langsung. XL waktu Iya. Bukan operator HP dong, operator lift. Oh, lift. Nah, karena kan lift gue ini manual. Mantap. Jadi yang narik bukan mesin orang. Nah, makanya lift gue kalau jam 12 siang nggak bisa dipakai. Kenapa, Pak? Yang narik ngaso. Yang narik ngaso. Terus kalau udah sore apa malam, jalannya bergeraknya lama. Iya. Udah mulai capek. Udah capek. Ngasuhnya beli makan di warung lagi, Pak. Yang es krim manisnya di plastik tuh. Karena makanya gue kenapa suka telat dari atas mau turun ke bawah. Yang narik lagi ngerokok lah. Weh, kerja nih. Bentar, Bang. Gitu. Dimati. Pakai kaos singlet bareng. Nah, waktu itu gua telepon operator lift, gue bilang, "Bang, orang lagi nggak pada standby, Bang, lagi di luar, tapi saya teleponnya berapa lama?" Dia bilang 1 jam. Ya udah cepet Bang ya. Terus gua tanya, "Kakak gimana teman-teman?" "Iya P, udah nih gelap di sini." Belum gelap aja, masih terang ya. Masih terang. "Iya P, bisa napas nggak?" "Bisa." Gua telepon lagi, "Bang, ini cepetan nih soalnya anak kecil." "Oke Bang, kita percepat." Gak lama datang beneran, dia tanya panel listrik, gue tunjukin semuanya. Kemudian dimatiin, jegrek, dimatiin langsung gelap ya. AC, blower, sama lampu mati semua. Semuanya. Nah, itu mulai tambah nyesek ya. Cuman lebih Kayak bau besi kena basah gitu. Oh, siaran tanya. iya. karena blower AC semua udah mati. Udah langsung dibuka, tret, bisa kebuka. Pada keluar. Di saat- Ada yang nangis. Ada yang nangis. Ada, alhamdulillah. Ada yang gemeter, ya Allah. Untung nggak mati di lift. Ada yang langsung umroh. Iya, itu tuh. Sakit. Tiba-tiba ya, Pak. Nah, berikutnya itu ada Next. video yang akan kita bahas itu. Oh, Kakak Abi juga. Kak, inget nggak waktu kita ke Bromo? Nah. Iya ingat ini. Nah, kalau ditanya salah satu video favorit gue dari ratusan video yang udah gue buat, yaitu waktu gue sama Kakak Abi ngobrol berdua di Gunung Bromo. Nah, gue seneng banget sama video ini karena apa? Tadinya tuh malam-malam ya Kak ya. Kak, kita ke Bromo yuk, naik gunung. Ayo Bi. Kan sama mami. Sama Nek ya. Oke. Nah, di video itu tuh kita naik gunung ya kan, susah banget, sampai jatuh sampai tarik, naik lagi. Terus kakak udah sempet bilang capek, udah Kak, nggak apa-apa, yuk kita coba terus, naik terus. Sampai akhirnya kita bisa sampai di atas, kita buka tenda. Nah, di
situ kita istirahat sambil ngobrol. Itu juga pertama kali kakak ngeliat Poppy nangis. Ini anak gue. Kakak umur berapa sekarang? 10 tahun. Dia nih selama 10 tahun baru itu ngelihat gue nangis. Karena memang gue termasuk orang yang susah nangis. Gue tuh nggak gampang nangis. Bahkan istri gue, Teh Santi, sempat nanya gini, "Pih, sebenarnya papi tuh punya air mata nggak sih?" Sampai begitu Pak? Saking nggak pernah dia lihat gue nangis. Kejadian nangis gue salah satunya waktu di Bromo, waktu sama kakak Abi. Nggak tahu suasananya begitu ke bawah di saat gue nasihatin anak laki-laki gue, anak gue yang paling besar, yang pertama. Di situ gue ngobrol tentang kehidupan sama kakak Abi. Gue bilang, kakak sekarang kita bisa sampai di atas gunung ini. Tadi kakak jatuh, kita bangun lagi. Tadi kakak sempat capek, papi kasih semangat sampai akhirnya kita bisa sampai di atas di sini dengan perjuangan yang berat. Jika suatu hari nanti papi nanti nggak ada, papi udah meninggal, sudah mati, nggak bisa ada di dekat kakak, kakak harus lihat video ini karena di sini kita pernah kerja sama, di sini kita pernah saling dukung, di sini kita pernah saling support sampai kakak bisa mendapatkan apa yang kita mau waktu itu buat sampai ke atas. Untuk suatu hari nanti kakak ada masalah di hidup kakak, lihat video ini biar kakak nggak mudah menyerah ya kak ya. Kakak sedih nggak ya? Sedih. Kenapa? Nah, ini aja kan gara-gara kakak kan Lihat papi nangis. kakak nggak bisa ngeliat orang nangis. Iya, dan di situ gue nangis. Momen lainnya adalah, woi, Jatuh lu. malah aduh. Kenapa jatuh sih Pak Cita? Orang lagi tidur Pak biasa. Tidur, Emang orang tua kalau kena gula begitu. Emang gua kalau udah tinggi bikin orang lemes Pak. Nah, dari kesimpulan ke Bromo itu pun aku cenderung melihat dan melihat dengan jelas kenyataan begitu yang kita bawa Pak rombongan kita itu paling termuda kata Abi, paling tertua maknya di sekitar semua peserta. Mau lihat apa itu? Iya. Paling termuda yang sampai di atas. Aku pun terkagum. Karena apa? Aku sendiri belum tentu. Iya kan? Itu. Nah, mana dalam fisik yang lemah di usia yang sudah yang belum digerakkan tua wanita lagi bisa hadir di sini. Hadir di sana. Promo, welcome tomorrow. Iya kan? Dan tetap bahagia. Gelap gulita ketika itu kita habis bepergian, malamnya berangkat, itu memerlukan fisik. Iya kan Pak? Benar. Dan ternyata banyak banget yang terinspirasi sama video itu. Banyak banget yang terinspirasi sama video itu bilang, "Bang, walaupun gue bukan anak lo, gue bisa ngerasain nasihat lo, bikin gue semangat lagi." Dan banyak banget yang kayak gitu, gue bilang seneng banget kalau melalui video kita bisa berbagi semangat. Video berikutnya adalah yang mau kita bahas. Krisata. Kita main di sini saya, jadi waktu dia Baru keluar ya, Pak? baru keluar waktu itu untuk yang permasalahan dia sama yang masalah surat nikah ya. Iya. Akhirnya dia keluar, Krisata tuh sama gue jadi kita tuh suka main airsoft kan bareng gitu. Jadi gue satu tempat ini yang gue tempat main gue airsoft gun, Krisata main di situ juga. Di mau Predator. Peter ya, mau kita di Predator. Ah. Sempat viral juga di videonya gitu. Kita bisa dapat pelajaran dari obrolan sama Chris waktu itu, dan makanya shock banget tuh waktu akhirnya dia kena lagi kasus yang kedua yang pemukulan. Tapi sekarang udah bebas lagi. Udah bebas lagi. Semoga ke depan lebih baik. Krisata semangat terus, Mantap. karirnya makin oke, makin cemerlang. Amin amin. Terus yang berikutnya, gue dibuka mata batin gue sama Kiprana. Itu, ini banyak banget permintaan subscriber untuk gue dibuka mata batin. Ternyata tanpa konfirmasi apa-apa, Kiprana melakukan itu. Gue inget banget, gue di kaca melihat kayak ada bayangan mau masuk ke gue. Kiprana bilang gini, KPL bilang, "Den, saya buka mata batin kamu. Kalau terjadi sesuatu yang kamu nggak tahu atau nggak mau, nggak ingin, kamu berotak, sadarin ya." Iya, gue digituin. Terus lihat kaca, gue melihat kayak ada bayangan putih besar, kayak
spanduk gede digini timpukin ke lo. Wah, gua langsung gitu, udah sadar. Kalau enggak mungkin dia masuk atau gimana gua nggak ngerti. Itu pertama kalinya gua melihat. Aura kasih Kiprana. Lu tau gak Kiprana? Itu yang kemarin kan, Mbak. Ini bener. Ada lagunya itu. Kiprana ada lagunya? Ada. Yang mana? Kiprana. Kemana? Itu Kemana? Itu Iya juga sih, kemana? bener. Nah, video berikutnya tuh anaknya Pacita, Merit. Nah. Anak kamu siapa namanya? Asri Agika Apriliani. Ih, apa Pak Denny? Apa? Karena kan itu namanya juga ceritanya panjang. Panjang. Asri itu Hasan sama Sri. Hasan tuh, Sob. itu mertuaku. Tentunya. Oh, bukan dirimu, Hasan. Bukan. Sri Jadi ibu aku. ibunya. Oh, di gabungan antara Asri. Asri. Terus Agika, Agus dan Ika. Aku Agus, bisa ke Ika. Terus April, bulan April lahirnya. Iya. Apriani, suster yang menolong kelahiran dia. oh, tidak ada apresiasi. Terus Tapi dia ada dua lagi sampai sekarang masih protes Siapa? dalam ojeknya. Karena nggak masuk ke dalam Iya. nama itu. Oh, gitu. Yanto dan Budi. Yanto dan Budi tukang ojek. jadi harusnya nama lengkapnya ada Asri Agika Apriani Yadi. Yanto Yanto dan Budi. Apriani Yadi. Yadi belakang. Budi. Belakangnya ya. Sampai sekarang dia, sampai sekarang komen terus. Komen mulu. Nggak dimasukin. Kalau masuk kan namanya sempat juga karena udah membuing di OVJ di YouTube. Nah, itu mereka protes. Yadi. Yadi itu dua Yanto dan tukang Budi. ojek itu. Iya. Kenapa nggak dimasukin ke Asri Agika Apriliani? Karena cenderung memang sih mereka ikut dalam membantu gitu ya. Tapi kan ya, Membantu proses kelahiran. iya, tapi aku nggak kepikir ya karena kan mereka senang-senang aja ya hidup di tuyu. Aku nggak pikir mereka. Benar juga. Iya kan? Senang-senang gue baru tahu bahasa Inggrisnya happy birthday. Bener, Pak. Karena kan kita kalau ulang tahun kan pasti bahagia. Bahagia, senang. Bener. Jadi senang-senang bahasa Inggrisnya. Happy birthday to Happy you. Nah, jadi akhirnya waktu itu anaknya Agus Cita nikah. Gue datang ke sana. Nah, di situ juga pertemuan gue sama Narji. Oh iya, saya lihat, Pak. Akhirnya gue manggung lagi setelah Yang satu sekian panggung. tahun nggak ketemu. Akhirnya manggung lagi sama Narji, di situ ada video manggungnya juga ada. Iya. Video manggungnya ada di situ. Nah, terus ada lagi keseruan lainnya. Cita, kamu waktu proses pernikahan itu gimana? Nangis nggak kamu? Ketika proses pernikahan itu ketika Waktu akad. ya katanya itu aku menangis Pak. Ya. Kenapa nangis? Aku menangis itu ya ini buat pelajaran kamu nanti suatu saat kamu punya anak. Nggak usah nunjuk-nunjuk. Suatu saat, Aduh, kenal lagi bener. suatu saat anak kamu akan menikah di hadapan kamu. Betul. Pasti kamu sedih bahkan sampai mengeluarkan air mata Wah. tanpa kita sadari. Kenapa? Dan pembicaraan itu kita menyimpulkan tadinya kita punya anak, kita berhak mengatur sekeras kita mau cubit, kita mau pukul, kita mau bentak. Kalau sudah diambil orang, itu semua sudah nggak ada dan kita sudah tidak bisa memberikan sesuatu lagi karena udah kasih suami. Nah itu aja pembelahan itu aja yang kita pikirkan. Tapi tinggal masih bareng sama Cita tuh. Ya itu ya gimana suaminya udah punya kuasa. Mbak Cita pernah nggak nyindir suaminya? Pakai terus anak buah gitu. Benar. Dibilang pernah sih ya enggak ya namanya itu kita Oh, benar. bahasa lisan. Bahasa lisan. Terus habis itu adalah parodi pamit. Wah, iya bener nih. Parodi pamit dan saya kembali. Ini sempat viral juga. Trending 2 ya. Trending 2. Sampai trending 2 selama 1 minggu gitu. Nah, waktu itu awalnya dari Ricis pamit. Jadi Iya. Ricis pamit dari YouTube. Nah, gua nonton videonya viral, langsung gue bikin besoknya parodi Ricis. Gue bilang gue bener-bener gue jiplak semuanya. Nah, itu lucu banget, di komennya juga sampai sekarang terus-terusan. Itu makan waktu berapa lama Pak waktu itu? Waktu itu kita cepet sih ya, waktu jadi pas syuting udah roll. Hah? Oh, Ricis bahas fans, Ricis bahas awal ke YouTube. Udah terus itu gua mau cek, udah edit sebentar, langsung diupload. Karena kalau gitu kan situasional, jadi bener-bener momen, jadi harus cepet gitu. Terus waktu itu Ricis selain bikin saya pamit, lama dia bikin kembali di Ricis bikin di Labuan Bajo. Jadi kalau gua ngeliat itu adalah video lama Ricis yang akhirnya dijahit dengan saya kembali. Gua mau buat parodinya, gua mikir apa ya yang selevel sama Labuan Bajo. Repot nih kalau
kalau gue harus nyari ke puncak, nyari pegunungan yang indah, sama-sama indah. Nah, parodi adalah kita membuat kontras dari hitam jadi putih, dari merah jadi biru. Nah, itu kalau Ricis menjual keindahan, gue jual sebaliknya. Gue ke Bantar Gebang. Iya. Gue pergi ke Bantar Gebang, di situ kan banyak tumpukan sampah, gunung-gunung sampah. Gue berangkat ke sana, gue lihat shot-shotnya, kita pelajarin. Oh, Ricis ada tiduran di gunung, kita tiduran di gunung sampah, lari-lari, semua shotnya gue samain. Dialog-dialognya, kejadiannya di Bantar Gebang, datang pagi jam 9 sampai jam 1-an nih kita. Bisa tuh siang. Itu pas waktu pulang mandi dulu nggak, Kak? Mandi. Oh, mandi dulu? Mandi. Di Bantar Gebang tuh? Iya, nah gue inget banget. Jadi waktu itu kita pagi ke Bantar Gebang dulu, syuting, stok-stok semua udah dapet. Balik ke sini, Ricis ada segmen, ada part yang dia jebur ke dalam laut, berenang pakai duyung. Nah, kelar dari sono, duyungnya kita bikin pakai kardus, pakai tali rapia, pakai plastik yang buat parcel. Hampir mati kelelep gua. Hampir mati kelelep. Kenapa? Nggak bisa gerak, karena kan Semuanya kelilit. Karena kan gua dililit pakai plastik, nggak bisa gerak gini-gini. Gua mau teriak kemana, orang nggak ada yang lihat, sangkain orang gua lagi ngelawak tuh di dalam. Wow, akhirnya gua maksain gini. Wow, Naik ke kiri. keluar, wah udah sampai batu-batu. Hampir mati saya di kolam saya sendiri. Lucu juga kalau ada berita ya. Pelawak mati bikin parodi. Lihat keadaannya sekarang. Nomor 5 membuatmu tercengang. Lain today. Lain itu deh. Nah, berikutnya adalah gua ulang tahun ya. Surprise gue ya. Surprise mania. Surprise mania. Nah, tuh kamu yang bikin, kamu ceritain dulu. Host. Wah, itu seru, Sel. Kamu nggak hadir. Iya, jadi gue Menunggu. ada pekerjaan. Iya. Udah bilang juga Pak Denny, mohon maaf Pak Denny, saya datang. Akhirnya saya instastory kan. Di repost sama Pak Denny, cuman ditutup muka gua. Nah, waktu itu jadi gue pulang sepedahan, di sini udah rame semua, keluarga, teman, kerabat, sahabat kumpul ngasih surprise gitu. Itu salah satu momen yang tak terlupakan juga di 2019. Sampai Pak Haji segala bawa kambing gitu. Iya, Bawa kambing. Ngasih kadonya kambing hidup. Kambing kita kemana ya kita? Ini Pak, di bawah. Garut ya? Oh iya, dibawa ke Kampung. kampung. Dipiara di kampung. Itu namanya juga udah berbeda. Oh, namanya juga gagal. Oh, jadi kambingnya itu kan kambingnya yang bawah dijaga. Bunyinya kan empe. Kambingnya jaga juga dia. Nah, video berikutnya yang berkesan juga buat gue adalah waktu Agustina di prank. Nah, Pak Agustina. Itu viral banget itu, Pak. Nangis. Nangis sih, ampun-ampun. Nangis senangis-nangisnya. Kita itu usulnya dari subscriber juga nih buat kalian-kalian yang ngusulin Agustina di prank. Gue bikin pranknya, bahkan sampai-sampai yang ngusulin tuh nyesel, bang, sumpah gue nyesel ngusulin lu nge-prank Agustina, lu parah banget nge-pranknya, sampai nangis kejar kita di sini nih. Habis itu kira-kira udah puas, gue peluk lagi, gue bilang kita, aku juga minta maaf ya. Minta maaf kenapa? Minta maaf kalau ini kamu aku kerjain. Dia masih belum ngerti, aku nge-prank kamu. Tapi burungnya mana, Pak? Mana itu burung? Burung. Ada burung. Kamu aku kerjain mana? Tapi burungnya mana dulu? Ya, dia masih nggak percaya. Gue udah bilang gue nge-prank. Gue baru, gue diambil burungnya, diambil burungnya. Kenapa sih? Apa sih yang kamu takutin waktu itu waktu aku pecat kamu? Itu nangis itu ya kadang orang nangis jatuh kenapa orang pemimpin atau ya itulah. Nah, di sini aku nangis terbawa alur dan seakan-akan beban hidup aku tuh berat sekali. Berat sekali. Alurnya apa? Kok hari ini begini, hilang ini, hilang itu, seakan aku dinobatkan sebagai orang yang bersalah gitu. Nobatkan. Nah, di sisi lain Dinobatkan. di sisi lain rincian Berarti ada penobatan. Ada pengarungan bunga, ya. dapat piagam. Terus? Nah, dari sisi samping itu juga beban aku tuh terlalu, boleh dikatakan bapak menteri ini. Kamu begini, kamu begini. Nah, itulah itu membuat aku ya udah tidak bisa berbicara banyak dan akhir kata ya air mata berlinang. Berlinang. Terus kenapa kamu sampai banting celana kamu yang ada katanya Itu keegoan aku, kesalahan aku lampiaskan dengan demikian. Padahal sebelumnya nggak pernah kayak begitu, Pak Cita. Nggak pernah, itu Cita itu hal paling brutal
yang kita lakukan, yang pernah gue lihat langsung Depan Pak Denny. ngebanting itu, karena dia orang paling sopan, orang paling baik, kalem, nurut. Nah itu yang dibilang mungkin lepas kontrol ya. Aku juga bingung. Wah, gila, banting apa? Panggil apa yang mau ganti? 700.000 karena dirimu. Nah itu video berikutnya waktu nih susun nama tim gue nih. Oh, prank Agusita udah. Oh, utang Pak Cita di Utang Pak Cita dilunasi. Nah, dari Aduh. jadi banyak banget. Nah, setelah gue ngeprank Cita sukses, Ah. banyak yang kesel, banyak yang seneng, banyak yang nyesel juga pernah ngusulin itu karena gue ngeprank dia sampai nangis habis-habisan. Terus banyak lah yang bilang, Bang, kasih hadiah, Pak Cita tuh udah lu tangisin, ajak beli baju, Bang, kita ajak jalan-jalan ke sekeluarga gitu. Terus gue mikir, oke, gue mau ngasih hadiah apa ya yang berkesan buat Pak Cita. Maksud gue hadiah yang pasti akan membuat dia seneng dan gue yakin ini melebihi Ekspektasi dia dia. diajak jalan-jalan, melebihi dia diajak belanja baju. Oh udah, akhirnya gue bikin surat cinta. Surat cinta. Gue bikin surat cinta buat Agus Cita. Gue tulis di situ kepada bla bla bla. Kayaknya ini pertama kali gue nulis surat cinta buat cewek, buat cowok. Gue kasih Cita. Gue ngumpet tulisnya biar dia nggak ngeliat. Nah, itu pas aku baca, masih baca ke kamu ya. Terus kamu baca. Itu juga udah dilegalisir sama bapak, udah aku laminatin di rumah. Ada berarti. Jadi tulisannya apa Pak Cita? Waktu itu. Mulai hari ini terus apa? Semua Semua kamu aku anggap lunas. Emang. Tapi yang subscriber nggak tahu nih Pak. Apa sih Pak? itu tanya itu. Banyak sekali. Iya ngomong dong Kalau nominalnya sama kasih, kasih tahu kamu nanti kamu utang juga. Enggak, maksudnya kan waktu itu kan belum dikasih tahu kan Pak? Belum dikasih tahu Pak Cita. Kamu berpikirnya kita aja bisa gitu. Masa aku enggak. Ya nggak tahu orang udah diutangin. Kamu tuh gitu buat apa sih? Buat itu apa ibu aku sakit sama buat anak aku mau nikahan. Sama buat mabok-mabokan waktu itu. Kadang Kadang juga, kadang ingin pergi, kadang ingin Oh gitu. Enggak, waktu itu jadi gini Sel. Apa? Gue kan mikirnya, dia tahu nih anaknya mau kawin. Gue udah ngasih nih buat Pak Cita dari aku buat bantu-bantu nikahan anak kamu. Gue kasih, maksud gue ngasih biar nggak ngutang. Ternyata Ngasih tetap, ngutang tetap. berarti kiri kanan. Ya, tapi kamu seneng nggak waktu dapat surat cinta itu dari aku? Seneng banget. ya kalau dicampurkan dengan yang lain, aku cenderung lebih suka surat cinta yang ini. Betul. Nah kan kesenangan itu kan terlihat dari nominal. Seberapa ringannya ketika Pak Cita mendapatkan utangku lunas. Ya kalau dibilang seberapa ringannya ya lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Iya. Berarti banyak banget dong totalnya kan. Ngaku aja emang lu. Bukan soal lu ngaku lu. Ngaku aja udah bilang berapa nominalnya. Kalau itu kan utang lunas ya. Apa enggak lunas? Dan Dan setelah lunas tidak kepikiran yang lain. dan sekarang udah Dan sekarang nantinya mau minjem lagi. kurang. Lu pada dasarnya lu gak tahu diri banget Pak Cita. Kan kalau misalkan bikin YouTube kan ada AdSense ya. AdSense itu akan mendapatkan uang dari YouTube ya. Pertanyaan saya Pak Denny, mohon maaf, itu AdSense-nya melebihi atau enggak bertanya aja dia. dia nggak mau jawab Pak. Karena kalau kebiasaan orang utang malu pasti kalau dibongkar. Ya kan? Memang sih. Ya dari tadi belibet mulu lu kayak tol lingkar Memang luar lu Bapak, gitu, kemana-mana. keseharian Bapak, Nah. kurikulum di sini ya, PH di sini atau kantor di rumah Pak Denny, Betul. tentunya karyawannya, cenderung Pak Denny akan mendetail karyawannya semua. Siapa yang mau pinjam uang, Betul. boleh. Nah, sehingga dia tidak fokus sama pekerjaan dia. Betul banget. Contohnya, dia punya masalah di rumah, utang, atau buat biaya anaknya dan lain sebagainya. Nah, dia kan nggak fokus, cenderung dia nggak fokus bekerja. Nah, maunya Bapak demikian. Berarti nominalnya berapa?
kamu memaksakan. Kenapa demikian? Udah belum tahu. Lanjut aja Pak, next Pak. Tetep nggak tahu sih. Video berikutnya adalah Marcel Sudah. Coba aku lihat udah sembuh apa belum? Aman, udah sembuh. Ini video ini ngakak banget sih, itu paling gila tuh video itu, keren banget. Jadi awalnya gimana sih nih Marcel bilang ya, Iya. Pak saya mau sunat. Saya gitu mau ya. sunat Pak. Saya bilang Pak Denny kalau buat YouTube sama keluarga receh, saya akan skip dulu nih Pak. Iya. Kenapa Sel? Karena saya mau sunat. Udah akhirnya gitu Pak Denny besokannya ngomong, udah saya sunat gue biayain. Wah dalam hati gue, Pak Denny baik banget nih ya kan. Iya Pak, Bapak bener Pak biayain semuanya. Ya udah akhirnya bener tuh dibiayain. Kita survei dulu ya. Heeh. Kita nyari rumah sunat, browsing. Udah nanya, wah di situ lucu banget itu. Semuanya tuh. Sampai akhirnya kita berangkat, itu mulai ada yang menyanggupi, mulai tinggal berangkat ini. Kapan aja bisa, wah ada yang harus syarat bla bla bla, ada yang tiba-tiba mau nampung. Udah akhirnya kita pilih yang paling bagus, dapat, kita berangkat ke sono. Berangkat. Itulah hari pertama gue lihat anak monyet. Cuman totalnya terima kasih banyak Pak Denny. Akhirnya saya kalau pipis tuh sekarang bentukannya udah beda. Kalau dulu tadinya kan bluebell. gitu. Sekarang ada pipi, agak pipi. Iya, agak pipis. Kalau dulu Agak tajam ya. bener. Ibarat hewan tuh kayak tapir Pak kalau dulu. Kalau sekarang ibarat Kalau dulu banyak tapi nggak ada powernya. bener. Jadi air cuma lewat doang. Bener, cuma Kalau lewat doang. sekarang kenceng. Rame kayak bisa bolong itu. Pokoknya itu tuh silakan tuh, itu lucu banget tuh ya. Semuanya bilang konten terngakak abad ini. Terima kasih, terima kasih. Thank you juga Marcel ya. Iya, Pak. Nah berikutnya ini ada pertemuan sama Bedu. Bedu datang ke sini collab, mau ngobrol tentang masa lalu, bagaimana kita ngebangun Cagur, dan Bedu klarifikasi kenapa dia keluar dari Cagur. Nah, di channel Bedu juga cerita kenapa dia keluar dari Cagur. Terus kemarin juga sama gue dia menanyakan itu, ya menurut gue bilang ya mungkin karena itu masalahnya. Oke, berikutnya juga ada pendapatan Rans Entertainment. Pendapatan Rans Entertainment itu sempet trending juga Pak. Iya, trending. Nomor 2. Ya gue datang ke sana gerebek. Kebetulan gue kenal semua anak-anaknya, kenal dekat sama Raffi. Jadi gue tanyain strategi mereka, bagaimana mereka ngebangun Rans. Di situ banyak pelajaran yang bisa diambil dari video itu. Bagaimana kita buat konten yang menarik, bagaimana editing, bagaimana kita membuat judul, thumbnail, itu dijelasin sama anak-anak Rans. Terus Ucok Baba, Bang Ucok. Iya. Trending juga. Mobil ini trending juga. Terus gue tuh sama Bang Ucok penasaran kenapa dia sampai punya mobil yang akhirnya dibuat sendiri, gas sama remnya tuh di atas. Benar. Ternyata kisahnya sangat inspiratif. Bang Ucok Baba pernah ditinggal sama drivernya gara-gara berantem. Nah di situ yang viral video gue adalah waktu gue tukeran challenge sama Ucok Baba. Ucok Baba gue challenge naik mobil gue yang Porsche, gue di challenge sama Ucok Baba naik mobil dia. Dan Bang Ucok sendiri yang bilang mobil ini tidak pernah ada yang naikin selain dia. Jadi gue orang pertama yang naikin selain Bang Ucok. Dan saya saksi matanya. Iya. Pada ini itu waktu nginjak pedal nggak pakai kaki. Semuanya pakai tangan. Pakai tangan mulai begini-begini. Kayak meeting dong Bang. Begini-begini. Iya ngegas rem. Dung. Awalnya kagok, ngeri tabrakan, ngeri loss, ngeri segala macem. Tapi setelah 5 menit adaptasi normal. Bahkan gue di putaran sini udah kebut-kebutan. Bahkan sekarang kalau naik mobil pakai tangan juga Bang. Kebiasaan. Iya. Jadi kayak lagi nyari kembalian. Berikutnya kita gantangan. Nah, ini gantangan pertama kali juga. Pertama kali juga Pak. Lomba gantangan murai. Di daerah mana itu Pak? Buncit. Buncit, warung Buncit. Itu pertama kali gue seneng banget main burung tapi nggak pernah ikut gantangan. Ya, itu pertama kali kita ya. Si Broto. Si Broto. Hujan-hujan. Bro tuh juara. Iya, juara nih. Si Broto udah juara 3. Gitu. Pertama kali hujan deras, wah parah itu pas bikin itu. Sampai dia ikut naik 2 kali. Naik 2 kali, akhirnya yang kedua juara. Berikutnya bareng sama Marcel nih yang ke tempat KPL di Prana. Tuh. Itu gimana sih? Lu kan di Pertama kali saya juga dibuka mata batin nih Pak.
Oh iya, oh Iya, benar. itu juga tuh. Marcel pertama kali ingin membuktikan bahwa makhluk-makhluk astral ada atau enggak sih? Ada nggak nih gitu? Terus kamu bilang kalau non muslim bisa kesurupan nggak sih? Iya pak, gitu. Pernah nggak ada nih yang masukin orang kafir nih? Siapa tahu kan, nggak mau gua kafir gitu kan? Kita ada juga yang berani masuk. Saya nggak tahu dia kafir apa kagak tuh yang masukin saya. Nah itu di salah satu ruangan di tempatnya Kiprana, kata dia memang di situ banyak aura mistisnya. Marcel ditaruh di situ buat pembuktian, ditinggal kamera nyala, kita semua naik ke atas. KPL makan mie, gue mantauin CCTV apa segala macam sampai akhirnya gue lucu banget itu Marcel. Marcel awal-awal stand up, gila stand up depan setan juga. Soalnya saya nggak ngerti mau ngapain waktu itu pak. Gue ngangkat-ngangkat terus ya waktu lihat lu, woi keluar, ngapain kek? Dia stand up segala macam sampai akhirnya lu teriak kesakitan kayak jatuh kedorong. Iya. Wah, itu ke semua lari. Nah itu yang ngerasain apa sih? Itu kayak dipeluk gitu pak, kayak nggak bisa napas gitu, kayak mungkin seneng kali ya sama saya kali ya, peluk tiba-tiba. Coba lu bisa ini lo. Heeh. Ini meluknya gimana bisa? Jadi ada dua pak, ini yang pertama begini, terus ada yang begini tiba-tiba, buat begini, tapi dikeplok begini nih. Oh gitu pak, jadi nggak bisa ngapa-ngapain saya. Itu setannya setan gedek. Kayaknya ya. Karena lu bercanda. Dan kejadiannya waktu itu Kiprana sempet nggak mau ngurusin dulu kan pak. Iya benar. Karena dia lagi ngaduk mie. Makan mie ini benar. Dia Mohon lagi maaf Kiprana tuh. baru makan mie banget. Ntar aja dulu nih sayang kangen. Nah gue ngeliat tuh teriak-teriak, gue yang ngajak tuh akhirnya. Ki, ayo Ki kasihan itu. Udah langsung ke sono. Dan pas saya ngeliat itu sempet pengen nendang Kiprana juga. Berani-berani ini gue bilang nendang Kiprana. Makanya langsung saya DM, Kiprana mohon maaf gitu. Terus ada lagi ajudan pribadi. Aduh jangan lagi, waduh. Ini gue kenal beliau udah lama. Salah satu orang yang pengen banget gue ajak ngobrol tentang perjalanan hidupnya karena menurut gue ini inspiratif. Orang yang dulu pernah jadi kuli bangunan, pernah jadi pemulung, sekarang hidup bergelimang kemewahan. Mewah. Dia turun naik private jet, tiba-tiba ada di negara mana, dengan kondisi yang kalau ngomong tuh apa adanya gitu, jauh dari kesan pintar, jauh dari kesan intelektual, hanya bermodalkan satu kunci kejujuran, dia bisa punya materi berkecukupan. Respect. Pelajarannya adalah nggak usah takut latar belakang pendidikan kalian apa, Benar. nggak usah takut penampilan kalian seperti apa, nggak usah takut dengan semua yang sepertinya terlihat bagus. Orang yang apa adanya dengan modal jujur bisa sukses, bisa duitnya banyak. Amin. Itu keren kan? Dan emang saya ngerasain juga tuh Pak begitu. Nah. Yang dulunya saya penonton bayaran, nonton Pak Denny di Dahsyat, di Alay gitu, dari bawah sekarang bisa begini. Marcel dulu kalau Dahsyat, ini kalau Dahsyat dia orang penonton yang paling belakang, Iya. yang tugasnya ngontrol, yang nggak tepok tangan dia mentak-mentak. Siapa ini? Lo sama Jongos waktu Iya, itu, Jongos. yang ngontrol. Oh, jadi itu ada Sama Marisa dulu. ada divisi-divisinya beda ya? Divisinya Pak. Jadi penonton bayaran nih, kayak yang kalau kalian suka nonton di Dahsyat di Inbox, kalau yang kelihatan di Iya. depan Nah. dan make up harganya beda. Beda 150.000. Oh. Kalau yang di samping-samping jual beda. Itu Berapa? gocap. Gocap. Ada yang 25. 25. Nah, kalau saya di bagian belakang Pak. Tapi kan lu kerjanya effort tuh beda juga, selalu kan ngawasin yang lain. Iya, kalau ngawasin dapat per kepala goceng Pak ada. Oh, gitu dah. Oh. Bisnis itu. Oke. Berapa tahun lu jadi Penonton bayaran 2 tahun Pak. 2 tahun. Lihat Marcel yang dulu penonton bayaran. Sekarang kita udah duduk di kursi yang sama, syuting bareng, Amin, Pak. punya acara, Naik Alphard. naik Alphard walaupun masih punya gue, lo harus yakin Sel, lo akan punya, lo akan punya, bahkan lo bisa lebih dari gue. Pak Cita juga ya. Pak Cita juga. Pak Cita dulu sebenarnya Dulu nih kan Apa, Pak? dulu dia kardus. berak neto ada tulisannya. Pak Cita ini jadi orang baru 4 tahun ini aja. Baru 4 tahun ini aja. Tadinya kardus, Oh, terus kardus. sempat jadi kayu. Oh, reinkarnasi. Oh, reinkarnasi jadi tripek kamar mandi. Oh. Kendor-kendor tuh. Kalau yang kadang suka kita kencingin. Iya. Kalau kita kencingin ke bed. Asli. Berikutnya adalah kalau lu jadi gue. Nah, Kalau lu dari gue. ini keren juga jadi salah satu Iya, Pak. yang ditunggu sama orang yang udah kita syuting tuh salon. Salon. Jadi kalau lu jadi gue tuh gue mencoba mengawinkan
kebiasaan gue sama kebiasaan Marcel. Jadi waktu itu episode salon gue ngajak Marcel ke salon yang biasa gue dateng. Yang mahal. Kita kayak Everskin waktu itu. Everskin. Sampai 12 juta ya. Dokternya juga cantik. Cantik, tempat duduknya enak, Tempat duduknya mewah, AC. Ada AC. Nah, terus gue diajak Marcel ke tempat salon langganannya Marcel, Iya. Tante Marta. Tante Marta. Tante Marta di Pulau Gadung. Pulau Gadung. Nah, tempatnya banyak asel. Ada Ada burung. ondel-ondel, kandang burung juga. Nah, ke depan juga nanti 2020 kita akan banyak konten-konten baru. Betul. Misalnya gue akan tanya jawab sama followers gue di Instagram, terus kita bahas. Terus yang ceritanya kita bahas kita fallback. Nah, Terus juga kita pengen balas-balasin komen, ngebahas komen-komen Instagram yang menurut gue tuh kadang lucu-lucu, antara postingan sama komen tuh nggak nyambung gitu ya. Nah terus banyak juga nih di subscriber terbelah nih, ada kubu Marcel, kubu Cita. Ini kenapa sih ada yang bilang Marcel kok kurang ajar sih sama Pak Cita, bilang nggak ada otaknya. iya Pak Cita juga kok sama Marcel gitu banget, Judas. Itu kenapa sebenarnya ada antara kalian berdua tuh, kenapa sih, ada apa sih? nggak ada apa-apa sebenarnya. Siapa dulu Per yang ngomong? Kamu apa aku? Per-persel. Nah, iya. Terus gua aja nggak salah tuh. Siapa dulu nih? Ya udah kamu dulu. Aku nih yang tuaan. Kamu menghargai dong. Iya. berarti. Jadi gitu Pak, emang karena sayanya yang Yaudah kamu biarin. Tadi kamu nyuruh aku bicara. ya Pak Cita lama ngomongnya. Tadi aku udah mau lekang. Iya udah coba Sekarang begitu juga nih. Udah mau lekas emang sembuh. Oke, to the point aja ya. To the point, Tidak, sebenarnya kenapa sih lu di konten kadang udah bener sendiri-sendiri, pas ditemuin pasti berantem. Nah, Itu kenapa sebenarnya, ada masalah apa? Marcel marah sama Cita, apa Cita kesal sama Marcel, kenapa? Nah, ya kalau aku mendengar hal itu Pak, ya aku ya tentu secara nggak langsung aku mendengar Pak. Ya kami berdua ya sebenarnya ya happy aja Pak. Welcome to Muragin lah. Sesuatu hal kehidupan kalau nggak ada bumbunya kan. iya. Apa lupa air ya kan? Kalau bayar api Ya, juga. Velfire kan mobil. Bayar mobil itu. Bukan di mobil maksudnya ya boleh dikatakan yang menggunakan akannya kebijakan tadi lah. Iya. On fire. On fire. On Oh, bilangnya fire. Velfire. Iya, kayak gitu. Oke, terus jadi berarti kalau dari kamu ke Marcel sih gak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa. Terus kalau dari Marcel ke Cita? Saya juga aman-aman aja Pak, karena emang Pak Cita kalau di balik kamera ini kan kalau direkam nih, dia begini aja keadaan nih. Oh, terus? Cuman emang napasnya aja bu asbak. Iya. Oh, Kan? Sebentar lu napas kamu buat apa? Coba lihat. Oh, ada warnet. ada yang main bilik lumba-lumba. Lo tau nggak asbak warnet? Iya iya Yang iya. dari kaleng gitu. Iya iya. Yang asbaknya udah nggak ketahuan warnanya apa, karena Iya, iya. tutup abu. Kamu senang kan? Suka? Kamu suka? Kan emang bahagia. Harusnya kamu tidak melakukan hal itu. Kan kita udah damai, sudah menenangkan suasana. Yang tadinya produktif jadi produktif. Produktif jadi produktif. Terus di mana salahnya kondisi yang produktif jadi produktif? Bagus produktif. Bener. Nah, maksudnya yang tadinya simpang siur, ya mereka saling komen yang tidak baik, hal yang negatif. Ya, cenderung kan kita meringankan atau mencerahkan suasana ya dengan kita ya saling berbagi rasa. Ya namanya perbedaan itu sih setiap manusia pasti ada Pak perbedaan. Ya. Tapi intinya Pak Cita nggak sakit hati. Oh tidak. Nah, karena di komen-komen gue baca itu pada terbelah. Ada yang kubu Cita, kubu Marcel. Ada yang bilang Marcel lucu, ada yang bilang Cita lucu, ada yang bilang Marcel nggak lucu, ada yang bilang Cita nggak lucu. Ada yang jadi sebenarnya sih nggak ada apa-apa di antara Nggak ada mereka apa-apa. berdua. Mereka berteman dengan baik. Marcel sangat menghargai Bu Cita gitu. Begitupun Pak Cita. Senang juga sama Marcel ya. Udah, jangan berantem lagi. Iya Pak. Ya. Cuman saya belum dapat jawaban nih nominal Kenapa? ini berapa? nih? Ini penasaran. Nominal ini berapa coba? Kamu cenderung berpikir hanya itu. Kamu berpikir yang Asbak lain lagi. dong. Kayak diserang asbak kok. Itu. Baik, pokoknya itu dia Kaleidoskop video di Denny Cagur TV sepanjang 2019. Yeay. Terima kasih buat kalian yang udah sering nonton. Mantap, terima kasih sudah membuang-buang kuotanya. Tapi satu hal nih, Betul. di analitik, di riset, Di riset. terus di apa sih namanya bro, di data kita,
Ternyata banyak banget yang nonton tapi nggak subscribe. Oh, ada gitu Bang. Iya, banyak banget yang nonton tapi nggak subscribe. Dengan segala kerendahan hati, Betul. buat kalian, subscribe itu gratis. Tolong. Subscribe itu hal kecil yang bisa kalian lakukan hanya dengan klik. Bener banget. Tapi itu bikin kita senang. Benar banget. Sebenarnya Pak ini juga dari AdSense nggak banyak-banyak banget gitu. Iya. Yang paling berguna ya kita berdua. Kalau kalian tidak subscribe, ini Pak Cita keluarga. Tolong kami bagi pada umumnya. Bener. Anaknya berapa Pak Cita? Anak aku udah dua. Dua. Anak kan punya nambah lagi nambah biaya. Bener banget. Karena tuh ya perlu kita berpikir hal itu. Iya bener, saya tolong ya. Ini sampingan kita juga. Masa ya kita nggak dibantu Oh, ya? iya. Karena 1 juta subscribe nanti akan ada challenge Ada giveaway. Giveaway. Oh. Giveaway buat subscriber kita. Mantap. Kalau kita udah 1 juta. Mantap. Lagi. Dikit lagi. 100.000 lagi. 100.000 lagi. Keren banget. Ya, terima kasih. Selamat tahun baru buat semua. Mantap. Semoga di tahun baru ini lebih sukses, lebih sehat, Amin. lebih berkah, Amin. lebih dimudahkan semuanya Amin. dan rezekinya makin banyak. Amin. Amin. Thank you buat yang udah subscribe yang belum. Dadah. Dadah. Ayo subscribe yang belum subscribe. Tolong ya. Ayo, minta tolong ya. Ayo. Tolong please. Tolong ya, please ya. Ya. Kita berdua membutuhkan hal itu. Cium dong, cium dong.